Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Sulaiman, NPM 20 100 12 111 239. Dosen Dr. Eril Syahmaidi, MPD. Mata kuliah Teknologi Digital. Kelas IH1A. Sejarah komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika tanpa alat bantu. Namun arti kata ini dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Dibuatnya komputer generasi pertama ini dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut sangat cepat sekali panas ketika dipakai. Kemudian komputer itu memerlukan sumber daya listrik yang sangat besar. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh Jesper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki head hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. Memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Kinerjanya lambat. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil daripada tabung vakum, dan daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, dan pemerintahan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser teknologi transistor, namun masih tetap digunakan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum.
Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang ke-8, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang ke-9, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komputer dasar yang bernama mikroprosesor atau chip. Mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangannya chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada komputer generasi keempat, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkannya dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, yaitu pada sekarang untuk masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatannya. Ya, itulah dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.